Perkenalkan, nama saya Duratun Nabila, NIM saya 21221890. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persediaan dalam akuntansi. Teori persediaan dalam akuntansi. Persediaan dalam akuntansi merupakan barang-barang yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang diperoleh dari pembelian atau dari hasil produksi sendiri dengan tujuan untuk dijual kembali kepada konsumen. Persediaan meliputi segala macam barang yang menjadi objek pokok aktivitas perusahaan yang tersedia untuk diolah dalam proses produksi atau dijual. Dalam perusahaan dagang, persediaan hanya terdiri dari satu golongan, yaitu persediaan barang dagangan yang merupakan barang yang dibeli untuk dijual kembali. Menurut para ahli. 1. Menurut Jacobs dan Chase, persediaan atau inventory adalah stok barang maupun sumber daya yang digunakan dalam perusahaan untuk melakukan kegiatan produksi maupun operasional. Biasanya pada saat tertentu, persediaan merupakan aset terbesar dalam laporan posisi keuangan yang sulit untuk diuangkan maupun dicairkan. Oleh karena itu, biasanya perusahaan sebisa mungkin menjaga tingkat persediaan tetap rendah. Yang kedua, menurut Herjanto, persediaan yaitu bahan atau barang yang disimpan dan akan digunakan oleh perusahaan untuk memenuhi tujuan lain, sebagai contoh digunakan dalam proses produksi, sebagai suku cadang dari peralatan atau mesin maupun dijual kembali. Yang ketiga, menurut Handoko, istilah persediaan atau inventory adalah suatu istilah yang menunjukkan sumber daya organisasi yang disimpan dalam antisipasinya terhadap pemenuhan permintaan. Berdasarkan definisi-definisi di atas, persediaan merupakan investasi modal yang tidak mudah dicairkan, meliputi segala sumber daya organisasi berupa bahan mentah dalam proses dan barang jadi yang disimpan untuk antisipasi permintaan atau memenuhi tujuan tertentu. Perkenalkan, nama saya Hilga Cahaya Anastia Pranata, NIM 21221904. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup. Ruang lingkup persediaan dalam akuntansi mencakup pengakuan, pengukuran, dan pengendalian persediaan. Pengakuan persediaan meliputi pengakuan persediaan awal, pembelian persediaan, dan persediaan akhir. Pengukuran persediaan meliputi penentuan biaya persediaan dan nilai persediaan akhir, sedangkan pengendalian persediaan meliputi pengawasan persediaan, pengendalian kualitas persediaan, dan pengendalian pengeluaran persediaan dalam akuntansi. Persediaan merupakan salah satu aset perusahaan dan perlu dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi perusahaan. Ruang lingkup persediaan juga bisa diartikan sebagai berikut. Yang pertama, untuk dijual dalam kegiatan normal. Yang kedua, dalam proses produksi untuk kemudian dijual, atau yang ketiga, dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Persediaan juga berlaku untuk produk yang agrikultur, yaitu hewan atau tanaman hidup yang telah dipanen untuk kemudian dijual atau untuk digunakan dalam proses produksi dan kemudian dijual. Nama Nurdayati, NIM 21221896. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan manfaat. Pada dasarnya, persediaan dalam akuntansi memiliki beberapa fungsi dan manfaat, yaitu sebagai berikut. Fungsi 1. Made couple atau memisahkan beragam bagian proses produksi. Sebagai contohnya, jika pasokan sebuah perusahaan berfluktuasi, maka mungkin diperlukan persediaan tambahan untuk made couple proses produksi dari para pemasok. 2. Made couple perusahaan dari fluktuasi permintaan dan menyediakan persediaan barang-barang yang akan memberikan pilihan bagi pelanggan. Persediaan semacam ini umumnya terjadi pada pedagang eceran. 3. Mengambil keuntungan diskon kuantitas, sebab pembelian dalam jumlah lebih besar dapat mengurangi biaya produksi atau
pengirim barang. 4. Menjaga pengaruh inflasi dan naiknya harga. Manfaatnya yaitu 1. Menghilangkan resiko keterlambatan datangnya barang atau bahan yang dibutuhkan perusahaan. 2. Menghilangkan resiko dari materi yang dipesan berkualitas atau tidak baik sehingga harus dikembalikan. 3. Mengantisipasi bahwa bahan-bahan yang dihasilkan secara musiman sehingga dapat digunakan bila bahan itu tidak ada dalam pasaran. 4. Mempertahankan aktivitas operasi perusahaan atau menjamin kelancaran arus produksi. 5. Mencapai penggunaan mesin yang optimal. 6. Memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan sebaik-baiknya agar keinginan pelanggan pada suatu waktu dapat dipenuhi dengan memberikan jaminan tetap tersedianya barang jadi tersebut. 7. Membuat pengadaan atau produksi tidak perlu sesuai dengan penggunaannya atau penjualannya. Nama saya Rania Salsabila, NIM 21221881. D. Faktor yang mempengaruhi saat mengelola manajemen persediaan. Terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Keuangan. Faktor keuangan ini disebut mencakup banyak hal, termasuk biaya pinjaman, biaya pajak, biaya operasional gudang, dan perubahan biaya transportasi. Semua faktor tersebut dapat mempengaruhi berapa banyak persediaan barang yang dapat Anda miliki di gudang perusahaan Anda. Untuk itu, Anda perlu mempertimbangkan seluruh faktor tersebut saat melakukan manajemen inventaris. Yang kedua, pemasok. Supplier atau pemasok dapat memiliki pengaruh yang besar pada pengendalian atau manajemen inventaris. Secara umum, bisnis yang sukses akan membutuhkan pemasok yang dapat diandalkan guna merencanakan pengeluaran dan mengatur produksi. Oleh sebab itu, pastikan Anda memiliki pemasok produk yang andal dan agar dapat mencegah kekurangan produk atau keterlambatan pada proses produksi. Yang ketiga, lead time. Lead time atau waktu tunggu merupakan waktu yang dibutuhkan saat menunggu barang dipesan sampai barang itu tiba. Dalam hal ini, waktu tunggu dapat sangat bervariasi tergantung pada jenis produk dan proses manufaktur yang dilibatkan. Apabila Anda tidak memperhitungkan lead time, maka kemungkinan Anda akan kekurangan stok. Untuk itu, sesuaikan lead time dengan kebutuhan persediaan barang Anda. 4. Jenis produk. Faktor manajemen persediaan jenis produk perlu diketahui bahwasannya tidak semua produk dapat disimpan untuk waktu yang lama. Beberapa di antaranya mungkin akan mudah rusak atau bahkan tidak dapat digunakan sama sekali. Oleh karena itu, Anda perlu mengelolanya untuk memastikan bahwa semua produk persediaan Anda memiliki tanggal kadaluarsa yang cukup lama. 5. Manajemen. Faktor lainnya yang tidak kalah penting adalah manajemen persediaan itu sendiri. Untuk mengelola persediaan dibutuhkan kerjasama yang baik dari semua pihak terkait untuk mengawasi seluruh proses penyimpanan. Jika manajemen tidak berjalan dengan baik, maka proses operasional juga dapat terganggu dan pada akhirnya merugikan perusahaan. Yang keenam, faktor eksternal. Manajemen persediaan faktor eksternal. Beberapa faktor eksternal mungkin berpotensi untuk mempengaruhi persediaan barang Anda, misalnya seperti penurunan tingkat ekonomi atau tingkat persaingan lokal yang tinggi. Kasus 1. Mencatat pembelian barang dagangan secara kredit. Sistem periodik, pembelian sekian, hutang dagang sekian. Sistem perpetual, persediaan sekian, hutang dagang sekian. Mencatat pembayaran biaya angkut. Sistem periodik, biaya angkut pembelian sekian, kas sekian. Sistem perpetual, biaya angkut pembelian sekian, kas sekian. Solusi: diketahui pembelian 2000 unit Rp450, penjualan 2250 unit Rp750. Sistem periodik, pembelian Rp900, hutang dagang Rp900,
Piutang dagang Rp1.687.500, penjualan Rp1.687.500. Sistem perpetual, persediaan barang dagang Rp900.000, utang dagang Rp900.000. Piutang dagang Rp1.687.500, penjualan Rp1.687.500, HPP Rp1.012.500, pers barang dagang Rp1.012.500, menutup buku membebankan persediaan RL Rp675.000, awal ke RL persediaan awal Rp675.000, mencatat persediaan akhir Rp562.500, akhir tahun RL Rp562.500. Laporan laba rugi periodik penjualan Rp1.687.500, harga pokok penjualan HPP persediaan awal Rp675.000, pembelian Rp900.000, PTUD Rp1.575.000, persediaan akhir Rp562.500, HPP Rp1.012.500, laba kotor penjualan Rp675. Laporan laba rugi perpetual penjualan Rp1.687.500, harga pokok penjualan Rp1.012.500, laba kotor penjualan Rp675.000. Kasus 2. Perusahaan PT Tunas Baru Prima menjual produk makanan ringan. Perusahaan ini mengalami kesulitan dalam mengelola persediaan karena sering terjadi overstock dan understock. Akibatnya perusahaan seringkali kehilangan pelanggan karena tidak dapat memenuhi permintaan produk tepat waktu. Solusi perusahaan ini dapat memperbaiki manajemen persediaan dengan melakukan beberapa tindakan seperti berikut. 1. Perusahaan dapat menggunakan perangkat lunak manajemen persediaan untuk membantu mengelola persediaan dan memprediksi permintaan produk. 2. Perusahaan dapat melakukan audit persediaan secara rutin untuk memastikan bahwa jumlah persediaan yang tercatat sesuai dengan jumlah persediaan yang sebenarnya. 3. Perusahaan dapat melakukan perencanaan persediaan yang lebih baik dengan memperhatikan faktor-faktor seperti musim, tren pasar, dan permintaan pelanggan. Dengan melakukan tindakan-tindakan tersebut, perusahaan dapat mengoptimalkan manajemen persediaan dan memenuhi permintaan pelanggan dengan lebih efektif dan efisien. Kasus 3, yaitu PT Prima Abadi memiliki persediaan barang senilai 1 juta pada awal bulan Januari. Selama bulan Januari, PT Prima Abadi membeli barang senilai 2 juta dan menjual barang senilai 2,5 juta. PT Prima Abadi menggunakan metode rata-rata tertimbang untuk menghitung biaya persediaan. Berapa biaya persediaan dan nilai persediaan PT Prima Abadi pada akhir bulan Januari? Solusi: biaya persediaan awal pada bulan Januari 1 juta, pembelian barang selama bulan Januari 2 juta, biaya persediaan total 3 juta, jumlah barang yang tersedia selama bulan Januari 3.000 unit, biaya persediaan rata-rata tertimbang per unit 1 juta bagi 3.000 unit sama dengan 333 per unit. Biaya persediaan barang yang dijual selama bulan Januari 2.500 unit kali 3.333 per unit sama dengan 833.325. Jumlah barang yang tersisa pada akhir bulan Januari 500 unit, 3.000 unit kurangi 2.500 unit. Biaya persediaan barang yang tersisa pada akhir bulan Januari 500 unit kali 333,33 per unit sama dengan 166.665. Nilai persediaan pada akhir Januari 500 unit kali 333 per unit sama dengan 166,665. Dengan demikian, biaya persediaan pada akhir bulan Januari adalah 2.166,665 dan nilai persediaan pada akhir bulan Januari adalah 166,665. 4. Perusahaan The Executive menjual produk fashion. Perusahaan ini mengalami kesulitan dalam mengolah persediaan karena seringkali terjadi kerusakan pada produk yang disimpan terlalu lama di gudang. Akibatnya, perusahaan seringkali harus membuang produk yang rusak dan mengalami kerugian finansial yang cukup besar.
Solusi, perusahaan The Executive dapat memperbaiki manajemen persediaan dengan melakukan beberapa tindakan. Yang pertama, perusahaan dapat mengolah persediaan dengan sistem FIFO, First In, First Out, atau FIFO, First Expired, First Out, untuk memastikan stok produk yang lebih lama dijual terlebih dahulu. Yang kedua, perusahaan dapat melakukan pengecekan kualitas produk secara berkala untuk memastikan bahwa produk yang disimpan masih dalam kondisi baik dan dapat dijual. Dan yang ketiga, perusahaan dapat melakukan perencanaan persediaan yang lebih baik dengan memperhatikan faktor-faktor seperti musim, tren fashion, dan permintaan pelanggan. Dengan melakukan tindakan-tindakan tersebut, perusahaan ini dapat mengoptimalkan manajemen persediaan dan meminimalkan kerugian finansial yang disebabkan oleh kerusakan produk. Kasus 5. PT Indofood memiliki persediaan barang senilai Rp500.000 pada awal bulan Maret. Selama bulan Maret, PT Indofood membeli barang senilai 1 juta dan menjual barang senilai 1.500.000. PT Indofood menggunakan metode LIFO untuk menghitung biaya persediaan. Berapa biaya persediaan dan nilai persediaan PT Indofood pada akhir bulan Maret? Solusi. Biaya persediaan awal pada awal Maret Rp500.000. Pembelian barang selama bulan Maret Rp1 juta. Biaya persediaan total Rp1.500.000. Penjualan barang selama bulan Maret Rp1.500.000. Jumlah barang yang tersisa pada akhir bulan Maret 500. Biaya persediaan barang yang tersisa metode LIFO 500. Nilai persediaan pada akhir Maret 500. Dengan demikian, biaya persediaan pada akhir bulan Maret adalah 500 dan nilai persediaan pada akhir bulan Maret adalah 500. F. Kesimpulan dalam persediaan dalam akuntansi adalah bahwa persediaan adalah aset yang paling penting bagi perusahaan. Persediaan mencakup barang-barang yang dimiliki perusahaan yang siap dijual atau diproduksi untuk dijual. Persediaan sangat penting bagi perusahaan karena persediaan yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan kerugian finansial dan operasional yang besar. Dalam akuntansi, persediaan harus dicatat dengan benar dan dihitung dengan tepat untuk memastikan bahwa perusahaan dapat mengoptimalkan manajemen persediaan dan memaksimalkan keuntungan. Ada beberapa metode yang digunakan untuk menghitung persediaan, seperti metode FIFO, LIFO, dan metode rata-rata tertimbang. Metode yang digunakan harus dipilih dengan hati-hati dan harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan.